Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin sedikit bertanya, Cikgu. Ada pertanyaan yang mengganjal sudah beberapa bulan ingin ditanyakan, cuman baru terpikir lagi sekarang nih, Cikgu. Ya. Karena ini ngolah pikiran kan, Cikgu, biar tidak salah berpikir gitu, Ya. tidak salah menilai juga. Ini sudah pernah terlihat beberapa kali di sosial media tentang suatu perkumpulan yang ada ketuanya seperti itu, Cikgu. Dia mengatasnamakan Islam juga seperti itu. Dia seperti menunjukkan ilmu gitu, Cikgu. Ya. Yang kayak dipukul, yang mukul tuh mental gitu, Cikgu. Oke. Tapi kayaknya susah dijelaskan. Boleh izin kami praktek di depan juga? Boleh. Oke. Boleh izin bapak-bapak, ibu-ibu? Iya. Izin sedikit mempraktekkan biar tidak keliru, bapak ibu. Iya. Mungkin saya izin satu kawan sama Bang Jinai, Cikgu. Iya. Boleh nolak ada ketuamu. Iya, iya. Biar lebih mudah maksud pertanyaan tadi ya. Iya. Cek. Ini contohnya Arga ini orang yang ketuanya lah gitu, Cikgu, yang mempunyai ilmu-ilmu itu contohnya, Cikgu ya. Sesuai sama pakaian ya? Iya, Cikgu. Iya, oke, iya. Bang Juna ini orang yang jahat, Cikgu. Enggak, jangan diamini. Contoh Iya. Bapak Ibu. Orang yang jahat yang ingin mencelakai Arga gitu, Cikgu. Oke, iya. Jadi nanti tugas Abang tuh Abang pukul Arga gitu, Bang. Ya, pukul aja dulu. Nanti Abang mental, cuman pukul aja dulu. Saya kayak orang-orang soleh gitu pokoknya. Boleh dites dulu ya? Dikasih pakai video nih, viral ini. Baju dulu yakin nih udah ngajar ilmu apa nih kata orang. Ya. Abang boleh kayak jurus-jurus gitu boleh, Bang? Mental, Bang, mental, bukan betulan. Abang mental gitu. Oh, mental. Dia yang di video itu mental, Bang. Sorry, maaf. Jangan betulan, sakit juga ini. Jadi izin kita ulang, Bapak Ibu ya. Iya. Mental. Ya mana ni mental. Boleh tahan. Dia bisa buat filem itu. Nah, kurang lebih dia seperti itu, Cikgu. Oke. Udah. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, contohnya. Iya, iya. Jadi agar lebih mudah bertanyanya, Cikgu. Iya. Karena ini sudah lewat beberapa kali di sosial media, Cikgu, Iya, iya. yang ingin dipertanyakan karena itu memakai atribut Islam juga kan, Cikgu, dia memakai peci. Oke. Jadi orang luar ataupun masyarakat mengetahui bahwasannya orang itu muslim gitu kan, Cikgu. Iya. Biar tidak salah pemikiran, Iya. pertanyaan yang pertama itu apakah ilmu mengenai tentang itu tuh memang ada? Dan yang kedua katanya mereka tuh bisa mental karena mereka tuh emosi gitu, Cikgu. Oke. Nah, penjelasannya itu seperti apa, Cikgu? Oke. Jadi contoh misalkan emosi itu memang nanti akan membuat urat-urat tegang ya, gitu ya. Makanya usahakan jangan emosi. Itu urat-urat tegang. Rata-rata tuh orang emosi itu kan temperamental. Nanti larinya ke stroke. Ya, rata-rata orang yang saya obatin tuh stroke tuh rata-rata itu riwayatnya itu emosian. Temperamental segala macam. Gara-gara sering marah-marah. Makanya kalau misalkan ada yang punya cita-cita stroke, marah-marah aja terus. Ya kan gitu. Terus misalkan apakah ilmu itu ada kan gitu ya. Nah, jadi ceritanya tuh begini nih. Kalau Allah izinkan itu bisa jadi ada, bisa aja itu. Kalau Allah izinkan. Itu Rasulullah ngasih suatu pengamalan kemana-mana sebelum pergi itu baca doa aja tuh, doa singkat aja. Yang pertama gini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami berlindung padamu dari segala kejahatan makhluk yang Engkau ciptakan. Nah, dalam doa itu kita nanti sudah dilindungi dari orang-orang bahaya dan orang-orang yang membahayakan. Dari segala mara bahaya dan dari segala yang membahayakan. Yang kedua, bismillahillazi la yadurru ma'asmin syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut namamu
Ya Allah, tidak ada yang dapat mencelakakan kami, baik yang di langit maupun yang di bumi. Jadi ceritanya itu kalau misal kita amalin, kalau ada orang tiba-tiba mau buat jahat sama kita, ya kan kayak gitu. Kalau Allah izinkan, itu terjadi itu kayak tadi. Tapi kalau Allah izinkan. Tapi ingat, setingkat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Muhammad SAW tidak diizinkan sama Allah pakai ilmu itu, perang juga. Itu Rasulullah Muhammad ikut perang ya. Nah, kalau misalkan ilmu itu benar, bilang sama orang itu kirim ke Palestina. Jadi nggak usah boikot segala macam, kirim aja orang-orang kayak gitu biar orang Israel itu mental kayak gitu kan. Iya nggak? Nah, jadi ceritanya zaman sekarang jangan langsung percaya terhadap sesuatu karena rata-rata itu konten. Tapi kita juga nggak boleh menjelekkan sesuatu, mungkin untuk kesenangan mereka ya silahkan. Atas dasar benar kita ikuti, atas dasar salah jangan kita ikuti. Kita jangan merasa diri kita benar, jangan juga nyalahkan orang. Ngerti ya itu? Ilmu itu ada nggak? Kalau Allah izinkan ada. Rata-rata tuh wali-wali Allah itu diizinkan. Kalau diizinkan tapi juga terjadi. Kenapa? Karena mereka, contoh misalkan ada orang punya niat jahat, ya kan gitu. Dia tuh nggak tahu, tapi dia dilindungi sama Allah. Kalau kayak gitu kan tahu, paham nggak gitu? Jadi dia udah tahu orang mau dipukul. Jadi kalau emosi segala macam nggak bisa. Contoh misalkan kenapa dia mental? Ya karena orang tuh berkawan berdua. Contoh tadi Arga berkawan kan sama Bang Junai. Tapi kenapa kena dipukul? Karena nggak komunikasi dulu dari awal. Akhirnya kena juga walaupun berkawan. Ngerti ya? Jadi ilmu-ilmu kayak gitu tuh nggak perlu dipelajari. Saya selalu katakan jangan belajar ilmu kebal. Nggak perlu. Yang perlu kamu belajar ilmu macam mana kamu kebal telinga ketika dihina orang, tebal mata untuk menutupi ketika orang lain salah kamu tidak menyalahkannya. Itulah ilmu kebal. Dan saya cuma menyampaikan kalau mau belajar ilmu hilang itu sangat mudah. Kamu mau saya ajarin ilmu hilang nggak? Tutup mata, hilang kan? Udah. Yang kamu pelajari apa? Ilmu kayak mana nanti kamu ketika pulang, ketika malaikat Israel datang, ketika macam mana nanti ketika kamu jawab ketika ditanya man rabbuka, itu aja. Itu ilmu yang benar. Ingat gini ya, guru saya selalu katakan, ya kan, orang karamah belum tentu istiqomah, tetapi orang istiqomah Allah beri karamah. Jadi kalau kamu mau karamah kayak tadi itu orang karamah kelebihan ya kan gitu. Jadi kalau kamu ada satu amalan yang istiqomah, maka Allah berikan kamu tameng-tameng pelindung. Kenapa? Karena istiqomahmu, maka karamah. Maka kalau kamu mau ilmu karamah kayak tadi, kamu harus punya satu amalan istiqomah. Contoh misalkan Arga, amalan istiqomah Arga apa? Zikir yang cikgu kasih itu kadang pas jualan sedikit. Nah itu diistiqomahkan, nanti karamah. Kalau ada orang tiba-tiba ini ya, insya Allah tuh nanti ada pelindungnya, apalagi ada tawasul kan. Kalau saya misalkan ditanya apa amalan istiqomah cikgu, saya hadiri majlis. Alhamdulillah tak pernah saya tinggalin, walaupun saya sakit saya tetap hadir. Kenapa? Itu istiqomah saya. Ya kan gitu. Makanya tiba-tiba pergi ke Riau ada orang udah 2 tahun nggak bicara, kan gitu. Datang awak bicara dia kan. Kenapa? Bukan awak yang hebat tapi Allah yang hebat. Allah kasih tahu sama awak sebenarnya orang tuh bisa bicara tapi dia malas bicara. Akhirnya awak paksakan dengan ilmu psikologi, akhirnya dia mau bicara. Udah 2 tahun tuh, udah kemana-mana berobat emang ya? Kepala sekolah itu, kepala sekolah SD. Alhamdulillah. Paham gak? Kamu dapat ilmu karamah? Boleh. Istiqomah. Baik cikgu, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada partner saya Bapak Junaidi yang telah membantu dalam acting tadi. Nah kalau cikgu ada waktu sempat ini mau diruqyah sedikit cikgu, lumayan sakit tadi Bang Junai pukul. Hah? Lumayan sakit. Itu tak perlu ruqyah, rumah sakit aja. Oh, iya. Iya. Jadi jangan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kalau contoh ada bengkak tadi, rumah sakit. Ya kan gitu, biar dikasih obat nyeri segala macam. Wah, enggak usah obat nyeri. Air ruqyah ada, parfum ruqyah ada. Kemarin ada kawan Bang Junai, anaknya nangis terus tengah malam. Ya kan itu, pagi juga nangis, dikasih air ruqyah, itu enggak nangis lagi. Tahu enggak kamu kenapa? Sebenarnya anaknya haus.
itu aja, bukan karena ruqyah. Orang tuanya nggak tahu anaknya haus. Maka kalau ada anak nangis tuh antara dua aja, bisa jadi haus ataupun lapar, bisa jadi pampasnya penuh. Itu Bu, ingat Bu. Tiba-tiba, cikgu, anak saya nangis. Kamu cek dulu pampasnya penuh nggak? Ya kan tuh. Kamu cek udah makan belum dia? Ini tentu ada hantu Taman Yose, engkau yang hantu. Iya, sedikit hantu. Wah, paling males tuh. Ada kemarin juga di Punggur, kan gitu. Wak bilang pula tempatnya, tapi nggak Wak bilang nama orangnya. Jadi itu orang tuh, dia anaknya tuh nangis-nangis. Dia tinggal di rumah minimalis. Rumah minimalis itu stylenya tuh AC. Ngerti ya? Ini kipas pun mutarnya bentar lagi kayaknya udah dijemput sama malaikat tuh kipas. Jadi anaknya nangis segala macam, dibilang, "Ustadz, anak saya nangis terus tengah malam. Saya ada yang aneh segala macam." Awak tengoklah ventilasi udara tidak ada. Kipas kecil. Awak bilang, "Ini ada jin nggak di rumah ini Ustaz?" "Ada, jinnya akan hilang kalau bapak beli AC. Boleh Sharp, Panasonic. Panasonic itu agak keren Pak, tapi harganya lebih mahal. Ataupun Aqua yang 2 PK aja langsung biar kedinginan di dalam." Alhamdulillah dituruti dia. Akhirnya dia beli AC setengah PK. Awak tanya, "Macam mana anaknya?" "Alhamdulillah Ustaz, itu sebenarnya bukan jin, anak bapak kepanasan." Itu aja. Iyalah, serius. Orang kadang-kadang sedikit jin, awak diundang orang untuk ngusir jin gitu. Padahal akal orang yang rusak itu. Ya kan? Gitu, ya kan? Nah, apa tahu harga kepanasan enggak boleh. Kalau kedinginan nikah. Kita sudahi aja. Baiklah Cikgu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Bang Junai. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah memberi kesempatan untuk beraksi tadi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.